Dah. Dari 5 menit. Perkenalan ke jurinya, nama, sekolah, dan juga pilihan naskahnya ya. Setelah itu baru saya mulai stop baca. Selamat pagi Bapak semuanya di sini menjadi dewan juri. Saya Hayani Kalima dari SMA 47 Jakarta. Saya hari ini akan menampilkan monolog sang penampil. Silakan saksikan. Terima kasih. Saya akan mulai stop baca dalam 3, 2, 1. Pergi sana! Pergi kamu! Jangan kembali! Pergi! Awas kalian ya! Dipikirnya saya takut. Enggak, saya tidak pernah takut. Apalagi terhadap hal yang menurut saya tidak melanggar aturan yang berlaku. Saya datang jauh-jauh mempersiapkan semuanya supaya saya bisa tampil dengan luar biasa. Malah diusir seperti itu. Iri ya, melihat tampilan saya yang memukau dan energi seperti tadi. Atau minder melihat gerakan tubuh saya yang mempesona. Pelaku seni seperti saya ini memang cocoknya itu di tempat-tempat yang berkelas, bukan panggung kampung seperti itu. Mungkin jalanan sepi banget sih, gak ada angkot yang lewat, atau paling ngojek lah. Benar daerah terpencil. Nyesel saya ada di sini. Saya itu selalu mempersiapkan semuanya dengan rapi dan juga lengkap. Saya bukan tipikal penampil yang setengah-setengah. Kalau bahasa kerennya itu all out. Lihat baju yang saya kenakan ini, keren kan? Gak ada yang seperti saya ini. Yang lain itu hanya mempersiapkan ala kadarnya saja. Ya memang beda sih. Kalau seniman sejati sampai abal-abal kayak mereka itu. Padahal tema acaranya berbeda itu bagus. Berbeda itu kamu. Tetapi ketika saya mencoba untuk berbeda seperti ini, malah diusir seperti tadi. Sedangkan mereka yang tampil hanya polosan dan bahkan tidak ada persiapan sama sekali lebih diterima dibanding saya ini. Lalu buat apa? Buat apa mereka membuat tema tentang perbedaan jika mereka sendiri saja masih belum siap dengan adanya perbedaan? Gak adil itu namanya. Akhirnya datang juga. Pak, sebentar ya. Barang saya banyak nih. Tunggu ya Pak Supir. Pak, kok saya ditinggal sih? Saya mau pulang Pak. Capek. Bahkan supir angkot pun gak ada yang mau menerima saya seperti ini. Apa jangan-jangan Pak supir itu sengaja meninggalkan saya karena dia melihat tampilan saya seperti ini? Ya, pasti karena itu. Lagi pula, saya sempat melihat isi dari angkot tersebut. Mereka semua mengenakan baju dengan warna dan model yang sama, persis seperti orang-orang yang mengusir tadi. Padahal masih ada banyak uang untuk aku duduk di situ, tapi malah ditinggal. Sial sekali nasibku ini.
selalu dididik untuk menjadi berbeda. Ibu saya pernah mengatakan seperti ini. Kamu itu kalau mau menjadi seorang sukses harus bisa berani beda dibanding yang lain. Itu juga sudah saya lakukan. Bahkan bapak saya pernah mengatakan seperti ini. Nah, kamu tahu mengapa warna itu tercipta tidak sama satu dengan yang lain? Karena agar mereka diingat sesuai dengan ciri khasnya. Jadi kamu harus punya ciri khas agar bisa diingat orang banyak. Itu juga sudah saya lakukan. Tapi yang ada, masyarakat ini malah terkejut dan meneriaki saya seakan-akan saya ini orang gila. Pergi kamu! Dasar aneh! Badut aneh! Tapi bentar, badut aneh? Coba kalian lihat, emang saya badut? Enggak kan? Mereka menyoraki saya dengan terus-menerus dan bahkan sampai ada yang anarkis. Iya, anarkis! Saya dilempari dengan botol plastik dan beberapa kirikan buat luka di tubuh saya ini. Jika memang mereka belum siap dengan adanya perbedaan, maka tidak perlu sampai anarkis seperti itu. Cukup sampaikan dengan baik, bicarakan dengan lembut, dan tuntun saya ke arah jalan keluar dengan rangkulan yang hangat. Bukannya malah menghardik dan kasar seperti itu. Kita ini berada di negara yang terkenal akan kebaikan dan kesopanannya. Tapi pada kenyataannya sangat jauh luar biasa beda. Kebaikan dan kesopanan itu hanya diberikan kepada orang-orang bule sana saja. Sedangkan untuk orang sendiri diperlakukan kasar dan tidak adil. Capek saya tuh. Coba lihat, bagus kok, menawan, kece badai. Emang gak ada yang salah sih, semuanya sudah sempurna. Sungguh inilah diriku. Tidak, sialan. Kenapa selalu terlihat-lihat lagi ucapan-ucapan mereka itu? Tatapan mata mereka ke arahku mengisyaratkan ketidaksukaan yang sangat besar. Aku hanya ingin punya ciri khas. Tapi kenapa mereka malah bertindak seperti itu? Salahkah diri ini? Atau seperti apa semestinya? Putih, bersih, dan tidak bernoda, tidak bercorak dan polos serta kosong. Apa saya harus menjadi seperti ini? Agar kalian semua mau melihat penampilanku? Agar kalian
semua mau menerima kehadiranku? Apa saya harus menjadi sekosong ini agar kalian semua mau melihatku? Apa harus menjadi seperti ini? Sama dengan yang lain dan tidak ada perbedaan. Apa kata perbedaan itu hanyalah ujaran ilusi yang manis dibayangkan, tetapi mustahil untuk diterima? Apa dengan tampilan seperti ini kalian semua mau melihat penampilanku? Sudah layakkah saya di hadapan kalian semua? Sudah pantaskah saya mendapatkan tepuk tangan dari kalian semua? Sudah sampah saya dengan para penampil lainnya? Kenapa kalian diam saja? Ayo sampaikan sesuatu. Lihat, ini yang kalian mau, bukan? Ayo jawab. Jangan diam saja. Jawab. Ayo katakan sesuatu. Diam saja. Saya masih layak kan di hadapan kalian. Ini bukan cuma putih, kuning, dan pink. Bahkan masih ada beberapa warna lainnya. Semuanya berada di tempat sampah. Mungkinkah sebenarnya mereka ini sama sepertiku? Punya ciri khas dan berbeda, tetapi mayoritas tidak suka dengan adanya perbedaan. Pada akhirnya semua berakhir sama dan polos. Mereka belum siap dengan adanya perbedaan. Mereka belum bisa merangkul sebuah perbedaan. Tetapi aku tidak mau bernasib sama seperti kain-kain yang ditong sampah itu. Jika nanti, meskipun aku kembali tersingkir, aku akan tetap perjuangkan apa yang selama ini kuyakini. Akan kuperjuangkan apa yang ibu dan bapak sampaikan kepadaku. Akan kurangkul mereka semua untuk setiap perbedaan yang ada. Jika nanti aku berada di tempat sampah, maka percayalah, diri ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini perjuanganku. Mungkin tidak sama dengan para pahlawan lainnya, tapi setidaknya semangatnya sebesar itu. Hidup perbedaan! Dia
Hari ini JJ sudah OTW. Hah? Kayak gue sebenarnya direpotkan terus.